Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pembahasan Fihi ma Fihi bagian 61. Baik, langsung saja. Bismillah. Dengan mengingat Allah sedikit demi sedikit jiwamu akan menyinari segala sesuatu, hingga akan tiba saatnya kamu melepaskan diri dari alam fana ini. Sebagaimana seekor burung yang mencoba untuk terbang ke langit, meskipun dia tidak pernah berhasil sampai ke langit, tapi setiap saat ia terbang menjauh dari bumi dan berada lebih tinggi dari burung-burung yang lainnya. Atau misalnya minyak kasturi yang ada dalam sebuah botol kecil. Saat kamu memasukkan jarimu ke dalamnya, kamu tidak akan bisa mengeluarkan minyak kasturi itu. Meski demikian, tanganmu akan tetap harum dan penciumanmu akan merasakannya. Demikian juga dengan mengingat Allah. Meski kamu tidak akan sampai pada wujudnya, tapi penyebutan namanya yang maha luhur akan membekas di jiwamu dan akan menghasilkan berbagai macam manfaat yang besar. Baik, di sini Rumi mengingatkan kepada kita bahwa segala amal ibadah itu tidak ada yang bersifat sia-sia. Semuanya itu dinilai, bahkan memiliki faedah dan barokah yang sangat luar biasa. Contohnya saja ini, mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, sedikit demi sedikit jiwa kita akan menyinari segala sesuatu. Padahal badan kita diam, tangan kita diam, kaki kita diam. Yang bergerak hanya imajinasi kita. Imajinasi kita bergerak mengingat Sang Pencipta. Kita mengingat Allah Ta'ala. Apa yang diingat padahal kita tidak pernah bertemu dengannya, kita tidak pernah melihat dia, tapi entah mengapa seperti ada sebuah jalur khusus yang membuat kita bisa mengingatnya meskipun kita tidak pernah melihatnya. Jadi jangan putus asa untuk menggapai rahmat Allah. Jangan putus asa untuk berusaha mengingat Dia. Ingatlah Allah Ta'ala. Apa yang diingat? Namanya, atau sifat-sifatnya, atau kasih sayangnya. Semua yang kita alami di dunia ini merupakan wujud dari kasih sayangnya. Saat ini kita bisa melihat sebuah tayangan, kita bisa mendengar, kita memakai baju yang bagus, kita sedang istirahat, kita baik-baik saja, itu semuanya merupakan kasih sayangnya. Maka itu yang kita ingat, betapa terlalu banyak dosa yang kita suguhkan pada Dia, tapi Dia senantiasa menurunkan kasih sayangnya pada kita. Nah, itu terus yang kita ingat, itu masih satu hal. Kita ingat hal yang lain, contohnya bagaimana Dia itu menyayangi juga keluarga kita, bagaimana Dia menyampaikan ilmu masuk dalam diri kita, bagaimana Dia juga mengizinkan kita menularkan ilmu pada orang lain, dan sebagainya. Sangat amat banyak sekali. Maka dengan peristiwa ingat itu, lama-kelamaan diri kita akan menjadi cahaya. Jadi jiwa kita akan tersinari. Rumi kemudian memberikan sebuah contoh, sebagaimana seekor burung yang mencoba terbang ke langit. Meskipun dia tidak pernah dan tidak akan pernah sampai ke langit, tapi dengan peristiwa terbang ini, dia menjadi jauh dari bumi, dia menjadi lebih tinggi dari burung yang lain. Artinya, meskipun dia tidak pernah sampai ke langit, tapi dengan prosesnya itu dia sudah bisa terbang, dia sudah bisa menjauh dari bumi, dan dia berada lebih tinggi daripada makhluk yang lain. Nah, karena tidak ada makhluk lain yang bisa terbang ke langit selain burung, maka meskipun dia tidak pernah sampai, tapi dia sudah berhasil melampaui makhluk yang lain. Contoh yang kedua, seperti sebotol parfum. Biasanya botol parfum itu bentuknya tidak begitu besar, hanya mampu dimasuki oleh jari kita. Nah, ketika kita berusaha untuk menggapai cairan parfumnya dengan jari kita, sampai kapanpun kita tidak akan bisa mengeluarkan isi dari botol itu.
Yang ada adalah kita hanya memasukkan jari kemudian sedikit menyentuhnya saja. Tapi dengan proses itu, meskipun kita tidak bisa mengeluarkan isi parfumnya, tangan kita sudah wangi, bahkan sudah tercium aroma wangi. Walaupun manusia tidak akan pernah sampai pada wujudnya Allah Ta'ala, tapi dengan proses mengingatnya, dengan proses sayang kepadanya, dengan proses ingin bermesraan dengan dia, maka itu akan membekas di jiwa kita dan akan menghasilkan berbagai macam manfaat yang besar. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati ini akan bisa menjadi tenang. Kendali manusia terbesar itu ada dua, akal dan hati. Ketika akal menguasai, maka manusia hidupnya di dunia tidak akan pernah tenang, karena segalanya penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Ya, ketika akal menguasai, maka pada saat itu hati juga lemah. Lemahnya hati biasanya dipengaruhi oleh akal. Ketika akal berpikir terlalu banyak, maka hati akan ketakutan. Maka Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Ketika hati sudah tenang, maka kendali manusia akan diambil alih oleh hatinya. Nah, ketika hatinya yang mengambil alih, maka perjalanan hidupnya bisa lebih tenang, bisa lebih santai. Contohnya saja, misalkan kita kehabisan uang untuk makan pada hari ini. Kita berpikir bahwa kita kehabisan uang pada hari ini. Nah, kemudian akal itu akan bercerita, nanti makan sama apa, istrinya makan sama apa, anaknya bagaimana dan sebagainya. Itu namanya akal. Tapi kalau hati yang mengendalikan, ketika hati ini mengendalikan diri, hati sudah tenang, maka hati akan berpikir, Allah itu memiliki segalanya, Dia juga mengatur segalanya, dan Dia juga Maha Ampun. Andai kata habisnya uangku hari ini karena kesalahanku sendiri, maka aku mohon ampun padamu ya Rob. Dan andai kata Engkau berkenan ya Rob, hamba mohon padamu, cukupkanlah hamba pada hari ini. Mohonkan, lalu lupakan, lalu pasrahkan. Maka Allah akan min haitsu la yahtasib, akan memberikan kebutuhan, akan memenuhi kebutuhan kita pada hari itu. Nah, peristiwa mengingat Allah yang demikianlah yang kemudian akan membuat hati tenang. Alhamdulillah sudah aku mohonkan padanya dan Dia pasti akan mengabulkan. Aku sekarang tinggal bekerja, aku tinggal melaksanakan tugas, nanti pasti akan ada yang memberikan harta atau memberikan uang padaku. Nah, kemudian hati akan menjadi tenang. Karena apa? Kita sudah percaya padanya. Doa itu ketika Allah mendengarnya, Allah tidak akan mengabaikannya. Oh, hambaku sudah memohon padaku, hambaku sudah memasrahkan kehidupannya padaku, maka sekarang giliranku untuk membantunya. Demikian. Jadi ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati ini akan menjadi tenang. Setidaknya manusia terdiri dari 4 unsur dasar dan 1 unsur mulia. Tanah menjadi kulit, air menjadi cairan tubuh, udara menjadi nafasnya, api menjadi nafsunya, dan dilengkapi dengan cahaya sebagai sambungan kepada Tuhannya. Saat manusia menyebut nama Tuhannya dalam hati yang terdalam, Ia akan mengaktifkan unsur yang kelima, menjadikan manusia lebih mulia dari malaikat yang tercipta dari cahaya, menjadikan manusia menerangi alam dimanapun ia berada. Pencapaian itu bukanlah pencapaian yang sebenarnya, karena hingga kapanpun manusia tidak akan pernah sampai pada Dia yang sejati. Tapi perjalanan ke sanalah yang membuat Dia menghampiri kita. Bukan kita yang naik, tapi dengan cintanya Dialah yang turun untuk menyapa. Yang pertama, ini pemahaman penciptaan manusia, bahwa dalam tubuh kita itu paling tidak ada 4 unsur dasar dan 1 unsur mulia. Tanah, air, udara, api, di mana tanah menjadi kulit kita, air menjadi cairan tubuh kita, udara menjadi nafas kita, dan api menjadi nafsu kita.
Ketika kita sedang amarah, sedang marah, sedang berusaha untuk menyerang seseorang, atau ketika kita diserang seseorang dan kita ingin menyerang balik, biasanya dada kita terasa panas. Ya, karena memang nafsu unsurnya api. Kemudian keempat ini dilengkapi dengan cahaya sebagai sambungan ke Tuhannya. Ini yang kami maksud bahwa dalam tubuh kita ada sesuatu yang menyambungkan kita pada Tuhan. Jadi kita bisa mengingatnya walau kita tidak pernah bertemu sebelumnya karena ada unsur cahaya ini. Ketika manusia menyebut nama Tuhannya, Allah, Allah, maka pada saat itu dia mengaktifkan unsur yang kelima, yakni cahaya, sehingga membuat dirinya kemudian bercahaya. Nah, pencapaian seperti itu sebenarnya bukan pencapaian yang sesungguhnya, karena manusia tidak akan pernah bisa sampai padanya. Tetapi prosesnya itulah yang membuat Allah menghampiri kita. Bukan kita yang naik, tapi dengan cintanya dialah yang turun untuk menyapa. Jadi memang sampai kapanpun kita mau berusaha seperti apa, kita tidak akan bisa untuk terbang menuju padanya. Dia yang turun menuju kita. Dia yang merendahkan frekuensinya untuk sampai di frekuensi kita. Jadi kalau kita merasa bahwa kita sudah dekat dengannya, sebenarnya dia yang mendekat pada kita. Yang penting berproses saja, yang penting kita bergerak, yang penting kita berjalan. Jangan diam, kita berproses untuk mendekat padanya. Perkara nanti kita dekat beneran atau tidak, kita pasrahkan. Cuman biasanya dengan proses itu saja Allah sudah mendekat pada kita, sehingga kita kemudian menjadi dekat padanya. Maka berproses saja. Jika ada pilihan baik dan buruk, kita pilih yang baik. Jika ada pilihan buruk dan buruk, kita pilih keburukan yang dampaknya tidak begitu besar. Ketika ada pilihan baik dan baik, kita pilih yang terbaik. Ya, dengan demikian, maka dengan proses itu, maka Allah akan menghampiri kita. Pertolongan dari sisi Allah adalah satu hal, dan ijtihad adalah hal lain. Para nabi tidak sampai pada derajat kenabian hanya sebatas dengan ijtihad mereka, melainkan juga karena pertolongan dari Allah Ta'ala. Allah juga masih mensyaratkan para nabi untuk hidup dalam ijtihad dan kebajikan pribadinya. Semua itu dilakukan demi orang-orang awam, agar mereka bisa berpegang teguh padanya dan mengikuti ucapannya. Karena pandangan orang awam tidak bisa menembus ruang batin, mereka hanya bisa melihat bentuk luarnya saja. Sehingga dengan perantaraan dan karunia bentuk luar lahir itu, mereka akan menemukan jalan menuju relung batin. Di sini Rumi menjelaskan bahwa pertolongan Allah dan ijtihad merupakan sesuatu yang berbeda, di jalan yang berbeda. Para nabi tidak sampai pada derajat kenabian hanya karena ijtihad mereka, melainkan juga karena pertolongan Allah. Apa ijtihad itu? Ijtihad kata dasarnya dari jihad, jihadun. Jihad itu, jangan sampai salah faham, jihad itu bukan perang artinya. Jahada dalam bahasa Arab itu artinya berusaha. Jadi jihad itu artinya berusaha, mengusahakan diri bagaimana agar sampai pada Allah Ta'ala. Itu makna jihad jika ditarik ke ranah tauhid. Jadi jihad artinya mengusahakan diri atau berusaha melawan hawa nafsu, berusaha mengorbankan segala hal untuk bisa dekat pada Allah Ta'ala. Itu namanya jihad. Misalkan seorang perempuan yang tugasnya adalah menjadi ibu rumah tangga, maka mengerjakan pekerjaan rumah itu merupakan jihadnya dia. Mencuci, kemudian mencuci baju, mencuci piring, dan sebagainya, dia laksanakan dengan niat untuk mengabdi pada suaminya, dia laksanakan untuk mengabdi pada Allah Ta'ala, maka itu adalah bentuk jihadnya. Jadi jihad itu semua hal yang kita lakukan dengan niat untuk ke Allah Ta'ala, maka itu disebut dengan jihad. Nah, para nabi mencapai titik kenabiannya bukan hanya dengan jihad saja, bukan hanya dengan ijtihad saja,
tapi juga dengan pertolongan Allah. Artinya pertolongan Allah ini di alam batin, bukan di alam nyata. Di alam nyata yang ditampakkan kepada orang-orang awam adalah ijtihadnya. Kenapa para nabi dan para wali itu Allah perintahkan untuk tetap masuk ke dalam dunia ijtihad, dunia berusaha, padahal di alam batin beliaunya sudah mendapatkan pertolongan Allah, karena untuk mencontohkan pada orang awam, untuk memberikan pemahaman secara syariat kepada orang-orang awam. Karena orang-orang awam tidak bisa menembus dunia batin, sehingga dia tidak bisa melihat bahwa sebenarnya manusia ini sudah dapat pertolongan Allah. Nah, sehingga beliaunya kemudian melaksanakan segala syariat untuk mencontohkan pada orang awam tentang keseimbangan, bahwa syariatnya jalan, hakikatnya juga jalan, sehingga nanti lama-kelamaan manusia ini akan menempuh jalan keseimbangan, jalan menuju Allah Ta'ala. Kanjeng Nabi bersabda bahwa jalan yang benar adalah, jalan yang paling baik bagimu adalah jalan tengah. Jalan tengah itu merupakan jalan keseimbangan, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri. Bagi orang-orang yang cinta pada hakikat, maka saran dari Rumi adalah tetap menyeimbangkan dengan syariatnya, tetap berijtihad. Pertolongan adalah satu hal dan ijtihad adalah hal yang lain. Artinya tidak peduli ijtihad manusia seperti apa, Allah tetap akan menolong perjalanannya. Dan seperti bagaimanapun pertolongan Allah, manusia harus tetap tenggelam dalam dunia ijtihad. Karena manusia sejatinya hidup di dua alam, alam nyata dan alam relung batin. Dalam masing-masing alam itu Allah telah menyediakan perannya masing-masing. Ijtihad di alam nyata dan tuntunan di alam batin. Mengapa para nabi dan wali harus berijtihad luar biasa keras? Padahal Allah sudah menyediakan jalan pertolongan untuk sampai dengan mudah. Tak lain adalah untuk kebutuhan alam nyata, kebutuhan manusia yang kelak akan menjadi murid setianya. Mereka butuh melihat gurunya, mereka butuh belajar dari penderitaan gurunya, dan mereka butuh cara menghadapi penderitaan sebagaimana gurunya menghadapi penderitaan. Demikianlah jika tidak diributkan dengan harta dan jabatan, dunia ini amatlah penuh dengan kemesraan. Jadi memang sudah pernah kita bahas bahwasanya jalan menuju Allah Ta'ala itu tidak mudah. Menuju Kanjeng Nabi jalannya tidak mudah, jalannya penuh dengan penderitaan. Pernah kita bahas juga bahwa berbeda jalannya Kanjeng Nabi dengan jalannya Nabi Isa. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad, jalan yang ditempuh adalah jalan penderitaan. Kalau jalannya Nabi Isa adalah jalan kesunyian. Kita, karena kita ingin mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi, karena kita ingin dekat padanya, maka kita menempuh jalan yang sama, yakni jalan penderitaan. Maka dari itu kebanyakan orang-orang Islam yang faham, seorang muslim yang memahami tentang hakikat kehidupan, jalannya tidak pernah nyaman. Kehidupannya tidak pernah nyaman. Nah, tidak nyamannya kehidupannya beliau itu merupakan sunnah, merupakan apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Karena kalau kita mengamati jalannya beliau itu memang tidak nyaman di dunia, dalam tanda kutip di dunia. Ketika sudah kita pulang ke rumah yang sejati, ya kita akan merasakan kenyamanan yang luar biasa. Itu. Nah, lalu mengapa para nabi dan wali itu harus berijtihad? Karena beliau-beliaunya itu mencontohkan kepada manusia yang kelak akan menjadi murid setianya. Muridnya butuh melihat gurunya, muridnya butuh belajar dari penderitaan gurunya, dan muridnya butuh cara menghadapi penderitaan sebagaimana gurunya menghadapi penderitaan yang sama. Nah, jadi ini merupakan interaksi kemesraan. Jadi penderitaan itu jangan dilihat sebagai musibah, sebagai bencana, sebagai hal-hal yang tidak nyaman,
tapi lihatlah sebagai sebuah kemesraan. Seperti kita ingat tentang konsep memancing ikan, ya, jadi seorang pemancing itu ketika mendapatkan ikan, dia menarik, kemudian mengulur, kemudian menarik lagi dan mengulur ikannya untuk mengeluarkan darah si ikan. Ketika darahnya itu sudah hilang, maka si ikan akan lemas. Ketika ikannya lemas, dia akan mudah ditarik dan mudah sampai di tangan pemancing. Seperti itulah Allah Ta'ala. Ketika Allah itu mencintai seseorang, maka dia akan menariknya, kemudian mengulurnya, ditarik lagi, kemudian diulur lagi. Nah, ditariknya ini dengan sebuah bencana, ditariknya ini dengan sebuah musibah, ditariknya dengan sebuah penderitaan, kemudian diulur lagi, diberi rizki lagi, diberi ketenangan lagi, diberi kenyamanan lagi, kemudian ditarik lagi, terus demikian hingga apa? Hingga darah nafsunya hilang, hingga yang ada adalah pasrah, hingga yang ada adalah ketenangan yang sesungguhnya. Ketika darah nafsunya sudah hilang, maka dia akan cepat sampai di tangan Allah Ta'ala. Nah, itu kan merupakan peristiwa kemesraan. Jadi penderitaan-penderitaan yang dialami oleh beliau-beliaunya merupakan jalan untuk bisa sampai pada Allah Ta'ala. Jika dunia tidak diributkan dengan harta dan jabatan, artinya semua pikiran kita tentang uang, pikiran kita tentang jabatan, tentang posisi, misalkan itu semua dihilangkan, maka kita sanggup melihat bahwa dunia ini isinya adalah kemesraan. Kemesraan antara pencipta dan ciptaannya. Baik, terima kasih banyak. Semoga bisa menambah kemesraan kita pada Sang Pencipta dan kekasihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.